Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihi al-karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ila akhir al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus pasar, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus anjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 27 yang diawali dengan kalimat watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hikmah bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat. Bil khusus Fatihah ini kita kirimkan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang sedang mempertahankan kehidupan. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Rasulillah wa bi barakati mu'allim hadza tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah watslu ada taknis yang sukun, maka harus dibaca pecah watslu. Tetapi jangan sampai tawalud huruf lain seperti dibaca wajlu, itu enggak boleh. Hams itu sedikit hamsa.
Di dalam Al-Quran maknanya bisik-bisik, illa hamsa, kecuali bisik-bisik. Yang namanya bisik-bisik itu pelan apa teriak? Maka pelan. Wajlu, bukan wajlu, bukan. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi il qarraba. Kenapa pakai alif? Karena ini tadullu ala tasniyah. Karena cerita ini dua anak Nabi Adam. Il qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La'in basatta. Coba Bapak perhatikan, ada dua model bacaan yang akan saya contohkan. Yang pertama, la'in basatta. Yang kedua saya baca la'in basatta. Kira-kira Bapak biasanya baca model pertama basatta atau basatta? Yang kedua apa yang pertama? Halo? Yang kedua, la'im basatta. Begitu? Halo? Begitu? Berarti toknya dihilangkan. Kemana? Halo? Dikemanain toknya Allah? Ini firman Allah loh, ini Al-Quran. Aku berani-berani menghilangkan huruf. Toknya dikemanain? Oh, halo, udah diam. Jangan-jangan toknya dijual ke tukang sampah ini. Begini Pak, bacaan Bapak sudah benar sebenarnya. Benar sebenarnya, cuman ilmunya aja. Makanya saya pesan, coba aktiflah ngaji lah. Karena benarnya Bapak itu kebetulan, bukan berdasarkan ilmu. Sedangkan benar itu harus berdasarkan ilmu. Bacanya sudah benar, la in basatta ya ilayya yada. Udah benar bacanya, cuma ditanya alasannya kenapa, nggak jawab, karena nggak tahu. Alasannya sekarang karena to dimasukkan ke huruf ta dengan hukum idgham mutajanisen. Karena to dan ta satu rumpun, kadang-kadang ta yang mati dimasukkan ke to yang mati dimasukkan ke ta. Dal yang mati dimasukkan ke ta, ta yang mati dimasukkan ke dal. Karena tiga huruf ini satu rumpun, ta, to, dal. Seperti di dalam surat Al-Kafirun, ma'abadatum. Kita baca bukan ma'abadatum, tapi ma'abadtum. Kenapa? Kemana dalnya? Masuk ke huruf ta, maka ditimbul tasdid di huruf ta. Hukumnya idgham mutajanisen. Itu harus tahu, bacanya benar tapi nggak tahu bahasanya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak ma ana. Tolong perhatikan, kalimat ana itu ada limnya. Cuman Bapak harus tahu, harus hafal bahwa seluruh alif di dalam kalimat ana itu bukanlah alif mad, tetapi alif qasar. Maka tidak boleh dibaca panjang. Ma ana biba, tidak boleh. Karena bukan alif mad tetapi alif qasar. Seluruh lafaz ana di dalam Al-Quran. Cuman ada
4 kalimat ana di dalam Al-Quran yang harus dibaca panjang, yaitu anasia, anabu, anaba, anamila, dan itu pun maknanya bukan saya. Semua lafaz ana yang bermakna saya tidak boleh dibaca panjang. Seperti ma ana bibasitin di dalam surat Al-Kafirun, wala ana abidun, tidak boleh ana, tidak boleh. Innama ana basyirun mubin. Seluruh lafaz ana, seluruh lafaz ana. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu, nun mati ketemu tak. Ingat ikhfa akrab, suaranya suara n, bukan ang, bukan, tapi awalnya ang tapi ujungnya n. Antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث bukan sin, bukan ba'asa, tapi ba'asa فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Baik hadirin,
Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin wa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. هذا الغراب فأواري. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. قال لأقتلنك
Inni akhafullaha rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bacaan kita pada malam ini, kalau makanan sedap banget, ibarat gado-gado, ada realita kehidupan, ada mitos dalam kehidupan, ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Subhanallah, lengkap sekali. Lebih jelasnya silakan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim, diambil dari kalimat tala. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu, kepada mereka, sebagai contoh, abnai Adam, tentang cerita kisah kedua putranya Nabi Adam, putra pertama dan yang kedua. Putra yang pertama yaitu Habil, putra yang kedua yaitu Qabil. Habil dan Qabil. Langsung kita ketemu. Ada pelajaran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan, Qabil itu maknanya diterima. Qabil tuh, sering kita dengar kalimat itu kan? Ketika orang zakat, saya zakat, mengeluarkan zakat, panitia mengatakan Qabil tuh. Bapak pernah mengalami kalimat qabil itu juga waktu nikah. Ankah tuka, kata mertua bapak, atau kata kawa, wajawaztuka ala ma amarullahu min imsakin bima'ruf au tasrihin wisan, kata bapak, qabil tu nikah bimahril madkur. Masih ingat? Qabil diterima. Tapi di sini ternyata yang namanya Qabil, putra Nabi Adam, itu justru yang ditolak oleh Allah. Nah, ini yang bertentangan. Idh qarraba, ketika dua Habil dan Qabil ini kurbanan, melaksanakan kurban kepada Allah, fatukubbila min ahadihima, maka korban yang dilaksanakan oleh Qabil dan Habil, Allah cuman terima satu, yaitu dari Habil, sedangkan korban Qabil ditolak oleh Allah. Caranya bagaimana Allah menerima dan menolak korban dari kedua mereka? Bi an nazalat, lihat di layar.
Bi anna zalat, Allah turunkan narun, api minas sama, dari langit. Fa'akalat, maka api itu memakan korbanahu, korban Habil yang diterima oleh Allah. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima korban dari yang lain, wahwa Qabil, yaitu yang ditolak oleh Allah korbannya si Qabil. Faghadiba, maka Qabil benci kepada Habil. Wa udmiral hasad, dan menyimpan hasad di dalam hatinya. Ilan hajjah, sampai suatu hari Adam melaksanakan ibadah haji, tinggal mereka berdua. Di saat itulah Qabil membunuh Habil. Ini yang bertentangan dengan ilmu. Qabil artinya diterima, faktanya di sini Qabil artinya ditolak. Yang kedua, realita. Di sini belum diceritakan secara detail. Pernahkah Bapak mendengar berita, melihat, atau mungkin teman Bapak sendiri, atau mungkin Bapak sendiri bertengkar, berantem sama teman, sama saudara, sama sahabat, gara-gara rebutan seorang cewek? Pernahkah dengar itu? Pernah dengar? Pernah tahu? Pernah mengalami? Pernah? Jangan aneh Pak, kalau ada dua pemuda berantem gara-gara cewek, jangan aneh nih, si Qabil dan Habil ini gara-garanya cewek. Segaranya cewek. Habil itu putra Nabi Adam, Qabil itu putra Nabi Adam yang pertama, yang lahir di surga, kembar bersama seorang wanita. Jadi Qabil itu anak surga bersama kembarannya, karena Nabi Siti Hawa itu melahirkan kembar, Qabil dan yang perempuan. Kemudian Allah turunkan Adam dari surga, hidup di dunia, punya anak dua, satu kali lahir dua, yaitu Habil dan kembarannya juga perempuan. Maka setelah remaja, oleh Nabi Adam mau dinikahkan. Cuman caranya Nabi Adam menikahkan mereka dianggap oleh mereka tidak adil. Habil yang anak dunia akan dinikahkan dengan anak surga kembarannya Qabil, dan Qabil yang dilahirkan di surga akan dinikahkan dengan kembaran Habil yang dilahirkan di dunia. Yang sudah barang pasti kembarannya Qabil itu anak surga pasti lebih cantik daripada kembarannya Habil yang anak dunia. Maka Qabil tidak terima. Mestinya pengen Qabil anak surga nikah sama-sama anak surga lah. Anak dunia nikah sama-sama anak dunia, pengennya Qabil. Maka sampai sekarang kan ada ketabuhan pernikahan silang suku. Nggak boleh. Kalau orang sono nggak boleh nikah sama orang lain, harus sama orang sono lagi. Itu gaya-gaya Qabil yang nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di daerah saya nikah itu bebas, mau orang Jawa, kayak mau orang Sunda, mau Padang, Makassar, bebas. Tapi ada daerah-daerah kita yang tabu nikah kepada yang lain. Itu kesombongan sebenarnya. Yang tidak boleh itu nikah sama teman sekampung, itu nggak boleh. Karena kebanyakan teman kampung sekampung dinikah semua. Sampai-sampai Qabil itu mengatakan, qala la aqtulannak, akan aku bunuh kamu, kata Qabil kepada Habil. Kata Habil, kenapa kamu membunuh saya?
Gara-gara apa? Itu gara-garanya korban kamu yang diterima oleh Allah, korban saya ditolak. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu urusan Allah, dan Allah akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Mungkin kamu tujuannya nggak ikhlas. Enggak akan saya bunuh kamu. Kata Habil kepada Qabil, wahai Bang Qabil, lain basatta ilayya yadaka litaqtulani. Sungguh kalau kau lepas tanganmu, mengerakkan tanganmu ilayya kepadaku, yadaka litaqtulani, yang bertujuan untuk membunuhku, maka ingat, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan melawan sedikit pun. Abang mau bunuh aku, bunuh aja. Aku tidak akan mengadakan perlawanan sama abang. Silakan kalau mau, silakan. Itulah hebatnya Habil ya. Kalau kita kira-kira mau dibunuh, kira-kira ngelawan apa? Ya, masa Habil enggak. Saya tidak akan melakukan perlawanan. Silahkan aja abang bunuh aku. Subhanallah, keikhlasan Habil ya. Kenapa Habil tidak mau memberikan perlawanan kepada abangmu Qabil? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Pelajaran yang ketiga. Ini cerita ya, fakta. Allah yang berbicara. Pelajaran yang ketiga bagi kita, ingat, anak surga belum tentu lebih bertakwa daripada anak dunia. Ternyata Qabil itu anak surga dan Habil itu anak dunia. Ternyata Habil yang lebih bertakwa daripada Qabil. Anak kiai belum tentu lebih hebat daripada anak orang biasa. Karena anak belum tentu bisa mengikuti jejak bapaknya. Bagaimana dengan nasibnya anak Nabi Nuh? Bagaimana dengan anaknya Ki Azar yang jadi Nabi Ibrahim? Tidak jaminan anak kiai jadi kiai, anak preman jadi preman. Bisa disilang. Ternyata anak dunia yang bernama Habil mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Yang menarik, sahabat pernah protes kepada Rasulullah mengenai sebuah sabda dari Rasulullah SAW mengatakan, al-qatil wal maqtul syarikani finnar, yang artinya orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh nanti di akhirat dia akan sama-sama di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak setuju nggak dengan kata-kata itu? Yang membunuh dan yang dibunuh nanti akan bersama-sama di neraka Allah. Setuju nggak? Hah? Sahabat tidak setuju. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu di neraka saya setuju. Tapi kok ini yang dibunuh kok masuk neraka juga? Kata Rasulullah, penjelasannya begini. Dia dibunuh karena dia lemah, karena dia kebetulan apes, karena dia kebetulan kalah. Kalau seandainya dia lagi hari jaya, lagi kuat, maka dialah yang akan membunuh musuhnya itu. Maka sama saja, dibunuh atau membunuh itu sama-sama di neraka. Yang dilakukan Habil, dia tidak melakukan perlawanan, tidak jadi membunuh, tidak. Subhanallah.
Inni uridu, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku. Wa ismika fatakuna min ashabin nar, dan dosamu sendiri maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Sudah dinasihatin sama adiknya, kalau kau jadi membunuhku maka pasti kau akan menjadi penghuni neraka. Dan aku tidak akan menekan keadaan perlawanan, karena nanti aku juga kena dosa. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sudah dinasihatin sama adiknya, tetapi Qabil tersebut fatawa'at lahu nafsu, maka hawa nafsu Qabil itu menganggap mudah membunuh saudaranya sendiri. Azayyanat atau wa'at ayzayyanat lahu nafsu qatla akhihi wa qatalahu, maka bukti terjadi Qabil membunuh adiknya sendiri yang namanya Habil, maka fa'asara minal khasirin. Setelah dibunuh Habil, ternyata Qabil itu juga menyesal biqatli, dan walam yadri ma yasna'u bihi, dan Qabil itu tidak tahu harus diapakan ini mayit setelah dibunuh. Kenapa tidak tahu? Li'annahu awwalu mayyitin ala wajhil ardi, karena Habil adalah mayit yang pertama terjadi di muka bumi min bani Adam. Dari manusia itu Habil adalah mayit yang pertama. Maka pahamalahu ala dhahrihi, Qabil itu menggendong-gendong adiknya yang sudah mati di punggungnya berhari-hari lamanya, bingung mau diapakan ini. Akhirnya faba'asallahu ghuraban, Allah mengutus seekor gagak. Nah, ini mitos. Di kampung biasanya kalau ada tiba-tiba ada gagak kuak kuak kuak, orang tuh bilang ini bakal ada yang mati, ini bakal ada yang mati. Ada di kampung Bapak itu mitos begitu? Mitos Pak, mitos, bohong. Nggak ada gagak juga bakal ada yang mati. Emang kalau nggak ada gagak lewat nggak ada yang mati? Kadang-kadang ada mitos yang dibikin-bikin. Ini ini matinya hari Jumat, pasti banyak yang yang ngikutin nanti. Ya, hari apapun orang mati masih banyak yang ngikutin. Emang mau jalan sendiri ke kuburan? Astagfirullah. Kita tanggapannya salah ya, banyak yang ngikutin, banyak yang mati. Bukan begitu, banyak yang ngikutin, banyak yang nganter. Memang mayat nggak bisa berjalan sendiri ke kuburan, banyak yang ngikutin. Kadang-kadang nakut-nakutin. Itu mitos, jangan dipercaya. Nggak ada gagak juga, mati ya mati aja. Faba'asallahu ghuraban. Akhirnya Allah ngutus seekor gagak ya bahasu fil ardi yunbashu turabu fil ardi. Gagak itu menggeduk tanah biman qarihi, dengan patuknya, warijli dengan kakinya sebagaimana gaya burung, wa yusiru alal ghurabi mayyitin hatta ra'ahu wa rahu, dan gagak itu menguburkan gagak yang mati yang dibawa di punggung dia, dikuburkan di tanah yang sudah digali tadi, sebagai contoh bagi Habil, bagi Qabil. Liurayuka ba'yuari saudari wailata ajastu, qala Qabil mengatakan wailata ajastu an akuna mithal ghurab, aku juga mampu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh gagak ini. Maka dikuburlah Habil oleh abangnya sendiri yang bernama Qabil. Lalu kemudian asbaha minan nadimin, setelah dikubur adiknya, Qabil hidup sendirian pusing. Yang tadinya punya teman curhat, nggak ada lagi teman curhat.
Yang tadinya ada teman ngobrol, nggak ada lagi teman ngobrol. Yang tadinya punya teman jalan, nggak ada lagi yang namanya. Maka dia rugi sendiri. Pada dasarnya orang yang membunuh yang lain akan rugi kepada diri sendirinya. Mungkin ke depan nanti kita akan tahu. Kalau anak surga yang laki-laki namanya Qabil, anak dunia laki-laki namanya Habil, tapi kembarannya siapa sih? Yang perempuannya namanya? Mungkin ini sediaan buat anak cewek bapak. Bisa jadi ini anak surga perempuan namanya Bagus. Tapi di ayat ini belum ketahuan, belum ada penjelasan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.